lokasinya terlalu horor banget atau terlalu receh banget ya kita nggak mau gitu. Masa sekolah udah mahal-mahal ya, nelusurinya kuntilanak terus kan modelnya gitu. Kembali lagi di Pojok Bicara. Di pojok kita berbicara. Sudah sampai kita di periode 3. Karena yang komen rame, kita menghadirkan lagi sosok Om Hao. Yes. Kemarin tuh komennya udah nembus berapa? 117. Tak bacain satu-satu tuh. Periode 3, periode 3, periode 3. Wah, banyak banget yang pengen, makanya Tapi kita bohong. berjuang. Iya. Jadi, ini memang ada Om Hao di sini, kita mau mengulik tentang kisah Tanah Jawa. Waduh. Semua orang pasti udah nggak asing ya sama yang namanya kisah Tanah Jawa. Gila aja, subscribernya itu sampai 2 juta. Itu Rupiah. kok ada rupiah kayaknya emang kowe. Oh bukan ya, bukan. Oke. 2 juta aja, 2 juta. Itu tertinggi di Indonesia setelah Sarah Wijaya itu dari jurnalisa. Gak boleh gitu, ada Om Hao loh. Kan biar termotivasi. Oh iya. Naikin subscriber. Oke. Ini Om, kita tuh mau penasaran. Dulu kok dibikin kanal itu asalnya tuh gimana sih kok bisa terbentuk kisah Tanah Jawa itu? Iya, sebenarnya kan ini dari kami ya waktu itu dengan teman-teman semua. Waktu itu kita ingin menyajikan satu cerita yang berkaitan sebenarnya dengan sejarah dan budaya. Tetapi kalau kita bilang tentang sejarah dan budaya itu kan tidak mudah kan diterima oleh banyak orang. Dan kita akan mengejarnya lebih ke milenial nih. Sehingga kita memanfaatkan dari sifat-sifat penasaran nih, kuriosnya anak-anak muda. Kita sisipkan cerita-cerita yang berkaitan dengan hal-hal metafisika. Sehingga biar tidak membosankan ceritanya. Tetapi kemudian kita bagi menjadi 2, mana yang sejarah murni, kemudian sejarah yang ada bumbu metafisik, sampai yang benar-benar tayangan horor. Jadi biar variatif untuk ini. Dan kenapa kita memilih Jawa? Karena semua kan kita lahir, besar, sekolah, bekerja kan di Tanah Jawa. Kita bilangnya Jawa ini pulau ya, keseluruhan. Jadi kita harapkan kita tahu dulu di mana kita berdiri dan kita tinggal. Sebelum nanti kalau kita sudah tahu nih tentang Tanah Jawa, walaupun kita yakin yang kita tahu itu hanya sedikit. Ketika kita tahu tentang pakem-pakemnya, insya Allah kita akan berkembang menjadi Nusantara yang lebih luas. Berarti nanti mungkin ada muncul kisah Tanah Sumatera gitu ya besok? Iya, insya Allah seperti itu. Dan iya Mas, karena yang kita harapkan itu kan tidak hanya kisah Tanah Jawa, tapi kita juga mengajak nih untuk tanah-tanah yang lain. Dan ibarat kata tidak hanya saya sendiri, tidak hanya Om Hao sendiri, tapi nanti ada Om Hao dari Kalimantan, dari Bali, dari Sumatera, yang kita sama-sama kita mengangkat lagi tentang sejarah budaya Nusantara atau Indonesia, agar generasi muda ataupun kita sekarang tidak lupakan sejarah itu, agar kita seperti yang kita bahas di episode 1 ya, jangan lupa nonton episode 1 sebelumnya. Episode 1 itu Iya. Misinya luar biasa ya ternyata. Mulia ya, tetap baik lagi untuk tidak melupakan sejarah kita berasal. Dan ingin mengajak kita semua untuk merawat itu semua pastinya. Keren. Oke, terus aku mau tanya nih Om Hao, kenapa namanya kisah Tanah Jawa? Kok bukan kayak apa ya, cerita orang Jawa lah, atau kita Javanisme atau apa? Atau nggak langsung Javanika aja gitu? Oh iya, sebenarnya kan kisah ini kan kita membagikan kisah-kisahnya, gitu. Ibarat kata sejarah itu kan bertutur untuk suatu kisah ya, entah itu sejarah yang berasal dari peradaban, dari suatu lokasi, dari tempat, ataupun sejarah dari individu seseorang yang pernah ada di waktu itu. Sehingga ini kita kisahkan, kita ceritakan kembali berdasarkan literatur ataupun sumber primer yang ada, atau dari penuturan orang atau saksi. Dan ini kita mengkisahkan tentang tanah Jawa, gitu. Jadi pulau Jawa secara keseluruhan. Jadi ada apa sih kisah-kisah di balik itu, dan pesan-pesan yang bisa kita angkat, pesan moral ataupun yang bisa memotivasi kita, atau setidaknya
yang membuat kita itu bangga dengan peninggalan ataupun perjuangan dari para leluhur kita. Sehingga kita hakikatnya akan kembali ke jati diri. Berkata wong Jawa jangan hilang Jawani. Itu orang Jawa jangan sampai kehilangan Jawanya itu seperti apa, sehingga telis sore tempe sampai terus gunemi pantun pelajaran bahasa Jawa ya. Nah ini kita kembalikan pakem-pakem ini sebagai sejatinya kita dari mana, dan tentunya bukan berarti terus ngomongin Jawa ini hanya suku Jawa saja, tapi bukan, kita lebih ke tanahnya ataupun lebih ke pulaunya. Jadi dari Anyer sampai dengan Banyuwangi secara keseluruhan. Anyer gitu. sampai Panarukan ya? Ya, tapi ini diperpanjang. Ya, karena ternyata Anyer sampai Panarukan itu mitos juga 1000 km. Mitos gimana? Berarti nggak sampai 1000 km? Ya, ini sedikit ya cerita. Bahwasanya tahun lalu itu Kisah Tanah Jawa sempat bersama ya tiket.com itu kita menelusuri tentang The Route Posway atau Jalan Raya Pos. Itu dari Anyer sampai dengan Cadas Pangeran. Kenapa kita ambil di sini di Jawa Barat untuk sesi pertama ya? Karena lokasinya masih bisa ditemui dan sumber literaturnya masih ada waktu itu. Dan ternyata juga yang benar-benar dibangun itu di daerah Bogor, di daerah Megamendung dan di Cadas Pangeran saja, sama yang lainnya itu hanya diperbaiki, dilebarkan, dibikin ulang itu. Jadi ya sebenarnya banyak mitos-mitos dalam sejarah juga yang selama kita belajar dulu itu disematkan di situ gitu. Timnya atau dulu tuh waktu pertama kali ngerilis Kisah Tanah Jawa Om Hao aja yang ya tentunya di sini kami bareng-bareng sama teman-teman waktu itu yang kita kalau nggak salah itu hanya 6 orang waktu itu awal. Dan saya masih ingat sekali kita tahun 2018 itu hanya di seperti apa ya tempat kosan teman. Waktu itu hanya satu kamar gitu kita membicarakan tentang ini. Sampai kemudian kita bisa berkembang, ya masih kita tetap belajar dan berkembang sampai hari ini itu. Dalam artian dari dulu yang hanya 6 orang sampai 7 orang, sekarang bisa sampai 17 orang gitu. Jadi dari tim editing, kemudian juga tim kameramen, terus untuk tim promosi, sampai untuk bagian digital untuk gambar dan juga project officer itu kita ada semua. Dalam artian secara manajerial, karena semakin ke sini kan tentunya kita di sini selalu dalam persiapan dan syuting ya, itu selalu dibekali ataupun kita mengurus perizinan secara legal. Jadi kalau kita tidak dapat izin ya dari pengelola setempat ataupun instansi setempat, kita tidak paksakan, kita tidak berani. Jadi kita harus memiliki hitam di atas putih yang kuat gitu sebagai pegangan kita, sebagai perizinan. Jadi legal. Sehingga kadang ada pertanyaan, kok enggak ini misal menelusuri tempat-tempat bersejarah yang candi yang besar atau apa, karena kita masih siapkan untuk pengurusan izin sampai hari ini gitu. Jadi bangunan-bangunan bersejarah yang besar itu kan tentunya milik dari instansi pemerintah dan tentunya kita harus mengikuti regulasi yang ada gitu. Dan literaturnya juga risetnya kita panjang gitu. Karena kita di situ juga ada tim litbang yang bertugas di situ, yang untuk mencari sumber literatur, dan nextnya ini kita akan syuting kemana itu nanti ada ada timnya sendiri. Iya, ada timnya sendiri ya. Nah itu berkembang kan Om tuh dari dulu awalnya dikit terus bisa sampai banyak orang itu di timnya. Itu proses ngerekrutnya itu gimana sih dulu? Apa ini kamu suka horor? Ya udah masuk apa gimana? Ada wajib kayak gitunya nggak? Iya, kalau tentunya kalau di sini tuh kita sangat terbuka dengan siapa saja. Karena tidak semua kemudian berbasis tentang sejarah ataupun horor, tidak. Teman-teman yang di multimedia kan umum tuh. Jadi dari ada yang dari MMTC contohnya, yang untuk ini kemudian dari kampus ISI juga ada yang mereka untuk fotografi dan macam-macam. Jadi kita pun memberikan peluang dan kesempatan yang sama. Ibarat kata, kalau ingin gabung monggo silakan. Nanti kalau sudah mendapatkan pengalaman, kalau mau resign juga bebas gitu. Jadi tetap aku boleh gabung nggak gitu? Boleh banget. Nanti bisa ke ini. Aku nyapu bisa loh. Ya, nyapu lokasi yang belum dipakai. Nggak jadi. Jadi ini apa? Tim yang duluan survei gitu. Kita juga ada tim survei juga, Mas. Tim lokasi ya. Tim lokasi, manajer lokasi juga yang memastikan perizinan sudah oke, baru nanti kita pakai. Berarti itu sebenarnya perekrutannya itu ya biasa gitu ya, kayak
kayak orang nyari Loker lah. Iya. loker biasa gitu ya. Iya, kita Tapi kalau ada syarat khusus buka- nggak sih sebenarnya? mengikuti Apa sesuai ini, bidangnya aja, sesuai bidangnya. mengikuti ke unitnya ataupun departemen yang dipegangnya nanti. Semisal multimedia ya untuk editing seperti ini, ataupun tim gambar itu juga ada kita untuk tim gambar gitu. Sementara saya kan di sini sama teman-teman tergabung dalam R&D ataupun litbang. Jadi untuk riset, untuk riset tentang tempat yang akan kita datangi, termasuk kita mengklasifikasi nih mana yang sejarah murni, mana yang sejarah ada mitos dan mistis, ataupun yang murni horor gitu. Jadi semuanya kita sajikan tergantung nanti selera penonton tuh mau ke arah mana gitu, karena biar konten kita lebih variatif di sini. Nah, itu menarik nih. Ini ya sebenarnya mirip sih. Jadi kan kita juga ini ngelola di UGM Channel kayak gini. Nah, dari KTJ sendiri itu proses produksinya itu tadi itu workflow-nya tuh gimana sih? Ada ini nyaranin tempat duluan atau Om Hao sendiri itu udah pengen kemana sih gitu? Atau ada orang lain nih yang pesan coba dong dia ke sini. Terus habis itu prosesnya gimana gitu loh? Oh iya. Sebenarnya kalau kita tentukan lokasi itu kita dari banyak sumber sih Mas. Bisa yang kita tentukan dari dalam Mbak, ini misal mau kemana, kita ngikuti arahan juga, kadang kan by request ya, misal kayak viewers atau netizen tuh mau kita ngunjungi kemana, tapi kita riset dulu nih, misal lokasinya terlalu horor banget atau terlalu receh banget ya kita nggak mau gitu. Masa sekolah udah mahal-mahal ya, nelusurinya kuntilanak terus kan modelnya gitu. Oh berarti kebanyakan malah dari netizen ya Om? Ada masukan tuh selalu kita dengar gitu, masukan terus yang sedang hits nih saat ini yang lagi viral apa itu kita bahas juga. Jadi kita ngikutin ini aja, arah pasarannya kemana dulu, pasarnya mau kemana. Terus kalau saya pribadi itu panggilan, ini arahnya saya maukan kemana gitu. Jadi terkadang saat menceritakan itu tentunya saya harus nurut dulu, nggak boleh kemudian saya tambahi atau saya kurangi, biar nanti entitas astral yang ada di situ itu seperti halnya ada respect kepada kita, terus menceritakan ke tempat-tempat yang lain. Jadi kan di sana itu kayak ada sosialitanya gitu, di alam sana gitu. Semisal datang ke bangunan ini, oh kemarin ada yang datang ceritanya menarik untuk disimak gitu atau apa. Mereka kemudian kayak grup gitu loh, nyebar ke mana-mana, terus mereka, oh boleh tuh datang ke sini gitu. Oh iya. Iya, Malah gitu. minta Request dari yang nggak kelihatan juga Mbak. Terus secara nggak kelihatan itu dalam satu tempat yang kecil atau luas Om? Maksud antar kota jauh gitu? Luas Mas, luas dan bahkan bisa antar pulau juga. Tapi kalau di antar pulau kan ada keterbatasan karena kisah tanah Jawa, sehingga saya dengan yang lain misalkan gitu. Terus kalau saya salah pun nanti juga bisa di backlist di tempat lain. Jadi kita anggapnya ngurus visa. Ya misal kita dapat tempat ini nih, tempat A, misal di Semarang gitu ya. Satu bangunan misal sana, terus kita sudah kepanggil, kita nggak punya pikiran ke situ tuh, dan kepanggil kok ya kebetulannya perizinan secara tertulis itu ya gampang, dan kita ketemu saksi-saksi yang bercerita, misal yang pernah menempati tempat itu, ini saksinya hidup ya, nyata ya, ataupun warga sekitar yang mau menuturkan cerita sebagai penguat ceritanya. Jadi selama di kisah tanah Jawa ini sih saya menemukan banyak keajaiban gitu. Jadi bukan kebetulan tapi sudah diarahkan. Kita itu mau melangkah kemana. Jadi ibarat kata yang ngalir kayak air tapi ya nurut, ngikut ataupun manut sak dermo. Kita mau arahnya kemana diikuti aja. Gitu. requestnya bukan cuma dari subscriber ya, Iya. dari narasumber juga. Jangan-jangan punya sosmed juga ya? Banyak Mas, Mbak, kita itu pernah punya pengalaman pabrik gula dulu ya, waktu ke pabrik gula di Cirebon waktu itu. Kemudian sosoknya ini tuh kayak punya sosialita gitu loh, grup gitu loh. Kemudian bilang kan nanti datang ke pabrik gula Purwokerto sampai ke pabrik gula Klaten. Dan ini terkoneksi semua, ternyata sosoknya sama, bentuknya itu sama gitu. Terus pas kita datang kok ya izinnya gampang, terus ceritanya ya enak, terus kita juga nggak terjadi apa-apa gitu. Ya alhamdulillah semuanya diberikan kelancaran, keselamatan gitu.
Circle pabrik gula pengen diekspos. Wah, Apa jangan-jangan ada ini ya itu apa sebelum tag itu ada kayak ritual khusus? Ngomongin soal produksi itu tadi, Iya. apa ada ritual khusus? Kalau sejauh ini sih ritual khusus itu kita ngikuti lokasinya juga, seperti halnya di tempat yang dianggap keramat atau yang diwingitkan gitu, atau yang memang tempat yang nggak sembarangan orang datang ke situ, biasanya nanti akan disampaikan oleh tetua setempat. Jadi seperti kemarin contohnya di ini ya, kaki gunung Merbabu, yang kita harus ada ubur rampe seperti ini. Untuk ubur rampe seperti itu memang kita menghormati juga adat setempat, dan kita ada doa selamatan pasti, minta keselamatan ya. Terus kalau yang tempat-tempatnya wingit ya ataupun itu angker, dari warga atau dari yang nggak dari kelihatan? warga mas, dari warga dan dari mungkin di sini kan ada tetua setempat atau juru kunci yang kemudian menjadi penerus untuk menceritakan itu, ataupun untuk request semisal ada selamatan dulu, doa selamatan. Terus satu hal lagi yang mungkin sebagai contoh ya, itu sewaktu di Alas Roban itu kan tempatnya ini kan dianggap horor, terus mistisnya luar biasa gitu ya. Waktu itu membawa saya di jalan itu disuruh untuk membawa minyak mistik putih, kalau waktu itu saya masih ingat. Nah ternyata minyaknya itu dipakai untuk peralatan, karena sempat waktu itu kita syuting di suatu tempat itu hilang semua datanya gitu. Jadi biar peralatannya atau kameranya nggak kesurupan gitu. Jadi kita ada kasih itu doa lewat minyak tertentu, itu juga pernah ada. Benar. Tapi sejauh ini ya semuanya itu asal kita di situ etika unggah-ungguh dulu, sopan santun, kita berdoa dulu, kemudian juga permisi baik secara tertulis dan tidak tertulis, insya Allah semuanya aman. Karena makhluk astral itu pun tanya loh, kalau kamu kesini perizinan secara tertulisnya gimana? Itu ditanyakan. Iya, karena begini, mereka was-wasnya kalau secara tertulis itu belum siap ataupun tidak ada, nggak kuat, setelah syuting oke. Nanti kalau nggak boleh tayang kan sayang. Ya aku juga sayang kok. Gitu. Jadi kita memperhatikan pertama memang izin secara kanan kiri ya dengan pemangku setempat, dan juga secara tertulis, itu paling penting. Baru ketika kita masuk kita jaga unggah-ungguh, sopan santun aja, baik secara perkataan, lisan maupun perbuatan. Gitu. Berarti nggak hampir semua proses syuting dari awal sampai akhir tuh nggak ada yang pernah mengalami penolakan dari penunggu situ ya? Iya, kalau sejauh ini alhamdulillah semuanya aman gitu. Dan saya selalu bilang ya, ketika tempat ini oke, itu ngikutin rasa dan feeling tadi gitu. Jadi rasa nggak pernah bohong. dan rasa tidak membohongi. Jadi ketika kita ini ambil oke, beberapa tempat yang saya ambil tidak, ya coba kita datangi, pending dulu atau nggak boleh itu, karena untuk kebaikan kita bersama. Jadi selama ini ya alhamdulillah semuanya lancar gitu. Jadi kita ngikutin aja. Tapi yang sampai nge-cancel gitu kenapa nggak Om? Kita ada nih request ke sini. Om udah nyoba izin dulu. Yang sama yang nggak kelihatan itu tuh. Terus mereka menolak gitu ada nggak? Pernah sih yang kejadian seperti itu, karena pertama kita pernah di salah satu bukit yang ada di Semarang, Bukit Gombel waktu itu. Nah itu karena kita datang langsung, ibarat kata on the spot gitu, nggak ada izin, kita sempat ada penolakan, kita nggak jadi, daripada nanti jadi perkara di belakang, baik secara ini ya, secara masyarakat ataupun secara hukum. Itu kan kita bahaya tuh kalau perkara hukum kan. Terus kemudian satu tempat yang menurut kita ini masih berbahaya kita disampaikan sekarang, seperti peristiwa tahun 65. Itu lebih ke tempat apa cerita mas, karena kalau 65 itu kan takutnya kalau ceritanya masih samar ya, itu kita nggak boleh, terus nanti stabilitas ekonomi dan politik itu juga kita nggak diperbolehkan. Tapi kalau kita mengambil yang 48 nggak apa-apa untuk kita ceritakan gitu, karena 65 pun kalau sifatnya itu suatu cerita yang sudah diketahui banyak orang tuh nggak apa-apa. Seperti contoh kita pernah ke Manukan Lubang Buaya, kita pernah. Kita sudah syuting gini-gini, tapi karena 1-2 hal, dan kita lewat QC dulu waktu itu, dan memang perizinannya nggak kuat, sehingga ketika kita sudah syuting itu harus dihapus semua oleh pengurus setempat ya, oleh apa pengurusnya, pengelola
karena kan nggak sembarangan untuk cerita di situ. Gitu. Ya kita sempat dulu awal-awal ya ketika di tahun pertama KTJ pernah gitu. Pasti banyak keinginan kan buat mengungkap itu kan. Karena ngikuti kata-kata juga. Banyak yang nyaranin ke situ. Tapi izin kita nggak kuat, jadi kita nggak bisa tayangin. Gitu. Kita pernah kalau cerita tentang itu di awal-awal dulu karena kan sampai manajerial kita tertata itu kan kita belajar dari pengalaman-pengalaman itu. Sehingga dari itu semua perizinan kita harus kuat, terutama dengan instansi pemerintah itu harus kuat itu. Oke, aku punya pertanyaan nih Om. Ya. Kira-kira yang bisa bikin konten misteri kayak gini tuh sembarang orang bisa nggak sih? Atau cuma beberapa orang aja gitu? Iya, sebenarnya kalau untuk konten seperti itu semua orang bisa, Mbak. Untuk misal hanya membacakan seperti pengalaman mistis atau apa itu sebenarnya bisa semuanya, tetapi tergantung kita tujuannya mau kemana dulu nih, spesialisnya mau kemana. Jadi semuanya itu pasti punya tatanan dan juga punya spesialis masing-masing. Seperti kalau kami di Kisah Tanah Jawa kan lebih mengedepankan sejarah dan budaya. Jadi kita mengangkat ini, tapi dua hal ini tentunya tidak akan luput ya dengan kejadian-kejadian metafisika ataupun peristiwa-peristiwa supernatural. Dan kita setiap hari juga berdampingan dengan hal-hal itu. Seperti halnya kita membicarakan asal-muasal santet contohnya. Dan ketika kita berkaitan dengan yang relate dengan kejadian kita keseharian, seperti babi ngepet contohnya seperti itu, ataupun fenomena-fenomena pesugihan, atau penampakan, kejadian kecelakaan di jalan, nah itu yang kita angkat di sini menjadi satu kisah gitu. Terus kalau kita ngomongin tentang sejarah ya ada sendiri porsinya. Seperti kita menelusuri jalan Raya Pos, Dendels contohnya. Waktu itu juga alhamdulillah ada kesempatan untuk mendapatkan informasi dan ilmu dari Profesor Peter Carey gitu. Terus Profesor Joko juga dari UI contohnya gitu yang mendapatkan masukan itu. Jadi kita seperti halnya ketika menjadi kreator digital itu jangan hanya satu produk yang ada di situ, tapi produknya macam-macam. Seperti halnya supermarket kan. Di situ ada yang jual makanan sehat, makanan yang berlemak, contohnya obat-obatan, buah, ya itu semuanya ada. Jadi biar rame toko kita yang datang. Tuh, kalau kiat-kiatnya kita gitu sih. Jadi tergantung kita minatnya kemana ketika akan membuat suatu konten digital itu, minatnya kita kemana. Dari minat ini kita olah yang berbeda dengan konten yang lain. Tapi sejatinya ketika kita bertemu dengan konten kreator digital yang lain, kita melakukan kolaborasi. Seperti halnya di sini ada pertukaran brainstorming ataupun penontonnya itu nanti bisa melihat ke sini dan juga melihat ke sini. Jadi lebih ramai lagi. Oke. Tapi kalau ngomongin tentang apa tadi produksi konten-konten tadi itu bukan cuman secara penerawangan aja ya, Om, tapi juga perlu analisis data gitu. Riset. Ya, tentunya ini panjang ya. Kita masih menyimpan beberapa konten tuh yang belum kita tayangkan karena kita rasa literatur sejarahnya belum kuat gitu. Termasuk saksi-saksi ataupun narasumber itu kita belum kuat, jadi masih kita simpan. Oh, berarti gitu. Sebenarnya ada batasan-batasan itu sendiri ya untuk KTJ itu? Iya, yang bisa kita rilis itu yang kita sudah yakin dan percaya gitu. Walaupun kalau masih ada satu dua yang tidak sesuai itu yang kita anggap masih wajar Mas, Mbak gitu. Karena sifat dari ini itu kan humaniora dan juga berkaitan dengan klaim. Dan kita masih menerima ketika itu ada masukan atau ralat ataupun seperti revisi gitu. Karena kan berjalan terus seperti ini. Kita perbaiki gitu. Kalau ngomongin soal produksi, kan kita tadi udah membahas tentang krunya. Kira-kira itu pernah nggak sih Om ada pengalaman yang membekas gangguan atau apa ya? Iya. Selama produksi konten? Ya, kita tentunya ada ya macam-macam gitu. Kita temukan di lokasi syuting itu setiap orang beda-beda. Dari pengalaman mistis, kemudian perizinan yang susah itu juga jadi challenge bagi kita. Terus juga dalam meriset data, terus ketemu narasumber, dan yang kita suka itu ketemu narasumber sebenarnya. Karena kita bisa berinteraksi dengan banyak orang. Dengan setiap daerah-daerah yang berbeda. Ini ketemu narasumber yang kelihatan apa yang kelihatan? Yang kelihatan. Yang kelihatan dulu. Kalau yang tidak kelihatan itu kan ranahnya saya saja. Itu. Dan saya selalu menjaga teman-teman di sini ya, tim dan kru semuanya. Jadi ibarat kata
sewaktu saya bersedia untuk mediumisasi itu saya menjaga teman-teman lain biar nggak kesurupan. Jadi cukup saya saja karena saya kan bisa memanage nih kapan masuk, kapan keluar, sebenarnya seperti itu. Dan kalau dengan narasumber yang asli ya, yang orang gitu, ibarat kata kita ini menjalin silaturahmi dan kita punya relasi di banyak tempat. Jadi ke sana ketemu ini, ketemu beliau, ketemu sana itu kita seneng gitu. Dan setiap daerah kan memiliki ciri khas masing-masing. Gitu. Jadi ya kita satu keluarga besar sih Mas kalau di Kisah Tanah Jawa. Jadi kita nganggep kalau ke kampung-kampung nih, kita misal pas ke desa-desa, dianggap aja kayak KKN punya program, saya anggap gitu. Jadi kita bisa mengangkat suatu cerita di daerah itu, kisah di daerah itu yang selamanya lama sekali terpendam bisa diketahui banyak orang. Jadi membantu untuk promosi juga terkadang, terutama tempat-tempat wisata itu juga yang kadang kita datengin. Jadi kalau murni tempat ini horor ya kita ceritakan horor, tapi kalau nggak boleh ya kita ambil sisi sejarah dan budaya serta potensi wisatanya apa. Tuh. Ternyata ini kisah tanah Jawa itu tujuannya itu memang mulia. Bukan cuman menjelaskan tentang nggak cuma konten horor aja, tapi ada data dari risetnya juga di dalam situ dan ingin mengajak semua teman-teman yang ada khususnya di Indonesia ya itu buat merawat dan melestarikan apa yang sudah ada di sejarah kita sejak dulu. Biar nggak lupa lah ya sama di mana kita berasal gitu ya. Iya. Kurang lebih. Oke. Ya mungkin seperti itu episode kali ini. Di periode 3 kita kali ini. Dan mungkin kita nggak bisa ketemu Om Hal lagi ya nih. Karena Kok gitu? Hah? Kok gitu? Ya kan ini Kisah Tanah Jawa ini kan dan Om Hal sendiri itu kan pasti sangat sibuk banget. Oh. Tapi kan kita sahabat. Iya, sudah sahabat sama Om. Jadi kalau manggil Om buat ngisi konten di sini bisa kapan aja. Iya, tinggal calling dia coming. Berarti kalau ramai kita akan lanjut Iya. lagi. Om bersedia? Siap. Kalau enggak nanti nyarinya ke situ FIB kan ada. Loh. Ya kebetulan saya juga FIB. Sama ya, satu fakultas. Iya, jadi tinggal medok. Betul. Iya, langsung lah kita ngobrol. Jadi sekian episode Pojok Bicara kali ini. Sampai jumpa di Pojok Bicara selanjutnya. Ya. Oke, dadah. Kamera. Iya. Sampaikan tangan ke kamera. Sampaikan tangan.